Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan kalian. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kakak mau perkenalkan diri. Namanya Kak Dista atau Miss Dista. Oke teman-teman, hari ini karena sudah lama kita tidak bertemu secara langsung, kita boleh bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu baru, tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita, tapi bisa menambah sukacita dengan pujian ini. Pujian ini mengatakan, halo halo, hello hello, ola ola. Ikuti gerakannya sama-sama ya. Cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, kabarmu cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu Yesus besertamu. Bagaimana pujiannya? Menyenangkan bukan? Jadi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita membukanya dalam doa. Semua duduk tenang, lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kami nikmati semua. Pagi ini kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus akan memulai ibadah pagi ini walaupun melalui jaringan online. Tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak lainnya, Tuhan berkati sehingga boleh menolong kami bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Awal, pertengahan hingga berakhirnya sekolah minggu kami hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita punya yel-yel atau kata kunci kita hari ini atau minggu ini adalah aku anak pembawa damai. Ya, damainya taruh tangan di hati supaya kita tetap damai. Jadi kalau damai berarti kita harus membawa damai di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus tetap berdamai ya. Sekali lagi, aku tunjuk dirinya. Aku boleh pakai jempol atau boleh tangannya dua-dua, dibuka jari-jarinya boleh. Aku anak pembawa damai. Oke teman-teman, karena kita anak-anak pembawa damai, maka yang menjadi idola kita, yang membuat kita
damai yang menjadikan kita anak-anak pembawa damai adalah Yesus, maka kita jadikan Yesus sebagai idola kita. Kita naikkan pujian, semua bangkit berdiri di rumah ya. Kita naikkan pujian, Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Teman-teman, kita masih tetap memuji Tuhan dengan pujian hebatlah Tuhan Yesusku. Masih tetap berdiri dengan menggunakan gerakan yang ada. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, dia Tuhan Allahku, dia
Wah, luar biasa teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Kupuji. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bersyukur kita kembali bertemu dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami kembali bertemu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir menolong setiap kami agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berdamai dengan Allah. Kita sudah belajar dari cerita tentang Rasul Paulus yang dulunya dia adalah seorang yang sangat membenci Tuhan. Tapi akhirnya dia bertobat dan dia mengasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berdamai dengan orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membesarkan kita, menjaga, merawat kita, dan mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tapi kadang ada loh anak-anak
yang suka marah sama mama dan papa. Bahkan ada yang sampai membenci orang tuanya. Nah, hanya karena apa? Hanya karena tidak dibelikan mainan, tidak dibelikan HP, atau karena sering disuruh-suruh sama mama dan papa. Ayo, siapa yang pernah marah sama mama dan papa hanya karena hal-hal tadi? Nah, di dalam Alkitab, ayo kita buka kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita, bukan memusuhi mereka. Supaya lebih jelas lagi, ayo kita sama-sama simak video berikut ini. Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Si bungsu mengaku telah berdosa dengan meninggalkan ayahnya dan menghamburkan uangnya. Benar atau salah? Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan. Dari video tadi kita tahu si anak bungsu setelah minta warisan kepada orang tuanya, dia meninggalkan orang tuanya. Dia pergi untuk menghabiskan uangnya. Setelah uangnya habis, dia nggak punya apa-apa lagi. Dia ingat kepada orang tuanya. Dia menyesal dan
Dia pulang untuk minta maaf. Nah, orang tuanya pun memaafkan dia. Akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus berdamai dengan orang tua kita. Mungkin kita pernah menyakiti hati mama dan papa. Kita pernah marah, bahkan mungkin kita pernah benci kepada mereka. Mari kita minta maaf dan mengasihi orang tua kita. Nah, Ibu Guru punya tugas buat kalian. Setelah selesai sekolah minggu, kalian datangi mama dan papa. Kalian minta maaf dan tidak boleh marah-marah lagi sama mama dan papa. Ingat ya tugasnya. Mengakhiri firman Tuhan pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang sudah mengajarkan kami untuk selalu menghormati dan mengasihi orang tua kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kalau selama ini kami banyak menyakiti hati orang tua kami. Kami sering membuat mereka kecewa, bahkan membuat mereka menangis. Oleh karena sikap kami, kata-kata kami yang tidak baik. Kami mohon Tuhan ampuni kami dan Tuhan memampukan kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita naikkan pujian, satu pujian yang mengajarkan kita untuk hormat kepada orang tua. Sebagai anak-anak pembawa damai, kita nyanyikan pujian tersebut dengan sungguh-sungguh dari Efesus pasal 6 ayat 1. Teman-teman, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke teman-teman, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahannya dan pujikan pujian Yesus berjanji.
Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam sekolah ataupun pekerjaan papa mama. Jangan lupa harus doakan pekerjaan papa mama. Kita naikkan pujian ini sambil memberikan persembahan syukur kita. Teman-teman, mari kita semuanya tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kehidupan yang layak, kami boleh makan, minum, pakai, bahkan pekerjaan orang tua kami boleh berjalan, semua karena anugerah Tuhan. Kami juga sudah memberikan sebagian kecil dari apa yang kami terima dari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati, menolong sehingga persembahan syukur kami boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua kami. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan atau melihat teman-teman kita yang sudah mengirim video ayat hafalan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dadah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu dah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini adalah Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Miss Dista sangat bersyukur hari ini kita bisa melakukan ibadah sekolah minggu bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, Tuhan tolong kami supaya kami tetap sehat dan kami boleh belajar dengan baik. Minggu depan kami akan berjumpa kembali walaupun secara virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya, amin. Teman-teman, jangan lupa minggu depan kita masih tetap sekolah minggu di channel yang sama. Dan jangan lupa like and subscribe, kalau bisa ajak teman-teman sekolah minggu, teman-teman yang lain ya. Ajak supaya mereka bisa sekolah minggu bersama-sama. Setuju? Setuju, biar kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dan kita bisa menjadi anak-anak pembawa damai. Kita ulangi sekali lagi ya, yel-yel kita adalah atau kata kunci kita di bulan ini adalah aku anak pembawa damai. Sekali lagi, aku anak pembawa damai. Sampai bertemu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kali ini kakak akan memberikan 7 cara untuk mencegah COVID-19. Pertama, rajin cuci tangan. Dua, bersin atau batuk pada siku yang terlipat. Ketiga, gunakan masker. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Ketujuh, bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan desinfektan.